sakit kaki lutut. Karena udah mengganggu kegiatan sehari-hari, naik tangga susah, kalau jalan kakinya sakit, nggak kuat gitu. Kan sakit ya periksa dokter, dia cuma bilang ada kristal. Nah, ada kista di bagian belakang lutut. Terus pas kesini dijelaskan sama dokter Paulus tuh jelas, kista itu karena dalamnya ada yang sobek, dan tulangnya itu ada yang udah nggak bagus gitu, udah nggak mulus lah katanya. Karena udah usia juga, harus diganti lah gitu, karena kalau dibiarin terus nanti malah kegiatan sehari jadi lama-lama nggak bisa, naik turun tangga nggak bisa, jalan juga sakit gitu. Ya udah jadi dioperasi. Di MRI banyak kista, udah gitu ada Becker cyst-nya juga, kista di bagian belakang dari lutut, kemudian di bagian sisi dalam ya itu juga sudah rusak. Kalau misalnya bengkak, ini dia bisa dari meniskusnya yang sobek atau dari osteoartritisnya atau pengapurannya. Jadi selain kita ngambil kistanya, meniskusnya ini biasanya kita perbaikin gitu. Kalau misalnya udah osteoartritis, ya yang kita lakukan ganti sendi. So far sih oke ya, kemarin sih udah kontrol yang pertama, minggu pertama, jalan tanpa tongkat dia sebenarnya udah bisa di ruangan. Cuman masih agak takut-takut aja. Tapi yang penting udah bisa jalan sih, jalannya pelan-pelan gitu, bisa ke WC sendiri bisa. Nama saya Liana, ini mama saya. Dayani, umurnya anak 6, sakit kaki lutut. Karena udah mengganggu kegiatan sehari-hari, naik tangga susah, kalau jalan kakinya sakit, nggak kuat gitu. Kan sakit ya periksa dokter, dia cuma bilang ada kristal. Nah, ada kista di bagian belakang lutut, cuma dia nggak bilang kista itu bisa terjadi kenapa gitu. Terus pas kesini dijelaskan sama dokter Paulus tuh jelas, kista itu karena dalamnya ada yang sobek, dan tulangnya itu ada yang udah nggak bagus gitu, udah nggak mulus lah katanya. Karena udah usia juga, harus diganti lah gitu, karena kalau dibiarin terus nanti malah kegiatan sehari jadi lama-lama nggak bisa, naik turun tangga nggak bisa, jalan juga sakit gitu. Ya udah jadi dioperasi, kasih lihat foto juga gitu, begini loh kakinya nanti black, terus nanti alatnya seperti apa gitu, dia jelasnya jelas, jadi kita juga kayaknya nggak khawatir gitu, karena jelas penjelasannya gitu, oh ganti ini gini gitu. Ya baik-baik aja, terapi pelan-pelan belajar gitu, berani aja belajar jalan gitu ambil tongkat gitu. Dia terapinya juga bilang mama kepedeannya tinggi. Maunya sendiri aja ya, jangan repot-repotin orang gitu, dia berani sendiri. Kalau nggak pakai tongkat ya ini angkat ke WC aja. Bandel pas saya lagi turun makan gitu, pas naik ketahuan ke WC ya. Tapi yang penting udah bisa jalan sih, jalannya pelan-pelan gitu, bisa ke WC sendiri bisa. Di MRI banyak kista, udah gitu ada Becker cyst-nya juga, kista di bagian belakang dari lutut, kemudian di bagian sisi dalam ya itu juga sudah rusak. Kalau misalnya bengkak, ini dia bisa dari meniskusnya yang sobek atau dari osteoartritisnya atau pengapurannya. Jadi selain kita ngambil kistanya, meniskusnya ini biasanya kita perbaikin gitu. Kalau misalnya udah osteoartritis, ya yang kita lakukan ganti sendi. So far sih oke ya, kemarin sih udah kontrol yang pertama, minggu pertama, jalan tanpa tongkat dia sebenarnya udah bisa di ruangan. Cuman masih agak takut-takut aja gitu. Baik ya, kita tanya juga dia jawabnya jelas gitu, kita juga ngerti gitu, maksudnya oh ternyata gini gitu. Baik, senang sama dia, tapi jelasnya kan sampai ngerti gitu kan. Enak, susternya semua baik, semua baik, enak aja, sopan santun. Karena memang bagus sih pelayanannya, susternya juga ramah, baik, informatif juga kalau misalnya nanya gitu, bantunya juga banyak gitu. Kesannya sih kalau memang misalnya sakit, udah mengganggu kegiatan sehari-hari, mending diperiksa aja. Karena kalau udah terlalu lama, nanti malah terlalu parah, malah jadi maksudnya nggak bagus gitu. Mending periksa aja ke dokter gitu, supaya lebih cepat awal ketahuan kan lebih baik gitu. Jadi pengobatannya lebih cepat gitu.